Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku semuanya dimanapun saat ini berada pasti dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Karena pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati hari yang sangat indah, menikmati berkat-berkat Tuhan. Setelah satu malam kita membaringkan tubuh kita dan kita beristirahat. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pagi ini, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa dan nanti kita akan mendasari hari ini, pagi ini dengan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan juga menikmati hari yang sangat indah pemberian Tuhan. Kami masih bisa melihat cerahnya hari ini, di mana sukacita terpancar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama akan membaca, merenungkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kepada kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan. Dan ajari kami untuk percaya pada sabda Tuhan yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita baca bersama, diambilkan dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Begini firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya ulangi ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, bagian dari ayat ini setiap hari Minggu di akhir ibadah selalu disampaikan oleh pendeta atau pengkhotbah sebagai salam berkat. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika mendengar ayat ini, ketika pendeta menumpangkan tangan, semua akan konsentrasi, semua dengan sukacita mendengarkan kalimat demi kalimat, menghayati bahwa ini adalah sabda Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Nya. Apa maksud dari ayat ini yang setiap akhir ibadah disampaikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara? Dan mengapa pendeta atau pengkhotbah di dalam liturgi GKI menggunakan ayat ini untuk menyampaikan salam berkat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali dengan sebuah cerita Bapak Ibu dan Saudara. Ada seorang yang sedang membangun sebuah rumah. Ada tukang dan tentu juga ada mandor yang mengawasi para tukang di dalam membangun rumah tersebut. Nah, suatu hari ada dua tukang yang disuruh oleh sang mandor untuk bekerja pada pagi itu. Satu tukang disuruh untuk bekerja di atas, di lantai 3 atau 4.
Kemudian satu tukang bekerja di bawah. Yang di atas mungkin memasang genteng, memasang yang lainnya yang saat itu harus dikerjakan. Sebagai tukang tentu membawa alat-alat yang lengkap agar dapat bekerja dengan baik. Dan alat itu harus dipersiapkan dengan baik. Nah, di tengah-tengah pekerjaannya, ketika tukang di atas mau memasang paku, mau memukul paku dengan palunya, ada alat yang ketinggalan dan ini di lantai bawah. Sehingga tukang ini berinisiatif, saya akan minta tolong memanggil tukang yang di bawah untuk membantu saya mengantarkan alat yang akan saya pakai. Tetapi ketika dipanggil-panggil ternyata tukang yang di bawah tidak mendengar. Beberapa kali dipanggil tidak mendengar. Akhirnya tukang yang di atas punya inisiatif. Saya akan menjatuhkan uang 10 ribuan. 10 ribu. Uang kertas saya jatuhkan di dekat tukang yang sedang bekerja di bawah. Kemudian dijatuhkan. Dan tukang yang di bawah tahu ada uang yang jatuh di situ. Tukang tadi mengambil, kemudian dimasukkan ke dalam saku. Dan semakin giat, dan dia berpikir, lumayan, ada uang 10 ribu, bisa untuk beli jajan dan sebagainya. Dan dia terus bekerja. Tidak melihat, tidak bertanya ini uang siapa, ini uang dari mana. Tukang yang di atas punya inisiatif lagi. Wah, ini tukang sudah saya jatuhkan uangnya hanya diambil, tidak melihat ke atas, tidak tanya siapa-siapa. Kemudian dia mengambil batu kecil. Nah, batu kecil itu dilemparkan dan mengenai kepala orang tadi. Dan alangkah terkejutnya karena apa? Ketika batu itu jatuh ke kepala, dijatuhkan ke kepala, pasti sakit. Dan akhirnya baru bertanya, ini siapa yang menjatuhkan batu ke kepala saya? Melihat ke atas dan bertanya. Tukang yang di atas menjawab, saya. Karena dari tadi saya panggil kamu tidak dijawab. Saya jatuhkan uang juga kamu tidak bertanya, hanya diambil uangnya. Tapi tukang yang di bawah marah-marah. Ini sakit lu kepalaku. Kenapa kamu lempar dengan batu? Karena dari tadi saya panggil kamu tidak dengar. Maka saya lemparkan batu ke kepalamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Cerita di atas ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah berjanji, Tuhan selalu memanggil. Bahkan Tuhan dalam ayat tadi sampai menghadapkan wajahnya kepada umat manusia. Menghadapkan wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan berkat. Bukankah janji ini selalu ditepati oleh Tuhan? Berkat ini selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan memanggil, lihatlah aku, pandanglah aku. Kita kadang-kadang lupa. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu dan saya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rutinitas, bukankah kita sering lupa melihat Tuhan? Apa maksudnya melihat Tuhan? Bukan hanya memandang ke atas, tetapi Tuhan ingin dalam keadaan seperti apapun juga ingat Tuhan. Doa pribadi secara rutin, baca Alkitab, beribadah yang rajin, yang rutin.
Tuhan ingin kepada Bapak Ibu kita semuanya seperti itu. Ingat Tuhan, lihat Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi damai sejahtera kepada kita. Jangan hanya ketika kita sakit, ketika dalam kesulitan kita ingat Tuhan baru panggil Tuhan. Dan kadang menyalahkan Tuhan. Kenapa saya begini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya tidak berhasil? Dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika sedang sukses, ketika sedang berhasil, ketika sedang bahagia, kita lupa. Lupa dengan siapa? Lupa dengan Tuhan. Tidak pernah melihat wajah Tuhan sama sekali. Karena apa? Tertutup oleh kesibukan, pekerjaan, kekayaan, kesehatan. Sehingga Tuhan kadang-kadang memanggil kita supaya melihat wajah Tuhan dengan apa? Dengan cara Tuhan. Mungkin Tuhan ingatkan kita dengan sakit. Mungkin Tuhan ingatkan dengan berbagai macam peristiwa yang kadang peristiwa itu di luar dugaan kita. Padahal di balik setiap peristiwa, kejadian yang dialami oleh kita, di situ ada kehendak Tuhan. Mungkin pekerjaan kita gagal, mungkin usaha kita gagal, mungkin anak kita gagal. Di balik semuanya itu ada maksud Tuhan. Tuhan mengingatkan kita semuanya. Ayo lihat Tuhan. Ayo ingat Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun juga, dalam suka dan duka, Tuhan ingin kita selalu ingat Tuhan. Karena Tuhan selalu mengingat kita. Bahkan Tuhan selalu menyinari kita. Bahkan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Pandanglah Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan sering lupa dengan Tuhan. Terlebih ketika kami bersukacita, ketika kami menerima berkat Tuhan, kami sering lupa dengan Sang Pemberi berkat. Sehingga kami lupa juga untuk bersyukur, lupa untuk melihat Tuhan, lupa untuk memandang wajah Tuhan. Bapa dalam sorga, pada pagi ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami semuanya selalu ada sukacita. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini akan bekerja, yang saat ini akan belajar, akan kuliah. Tuhan tolong. Dan kami sebagai orang tua, Tuhan berkati, agar kami dapat mendidik, mengarahkan, dan memberikan kecukupan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.